Nah, kita khawatir skenario ini akan terjadi di Indonesia ketika ada institusi negara disusupi, ketika masyarakat disusupi, ketika mereka ada aktif di dalam WA group segala macam. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita lakukan adalah menjaga Pancasila, menjaga NKRI, ya, dan kemudian menjaga kewarasan sehingga tidak mudah orang ditipu bahwa ada nama Islamfobia. Memangnya ada orang yang muntah-muntah kalau dengar azan, ada orang stres kalau dengar azan. Orang fobia kan lihat kecoa di TV aja jejeritan. Lihat kecoa di TV aja, kalau dia fobia pada kecoa, lihat kecoa di TV aja dia udah takut-takut, udah stres. Ya, saya dulu punya teman, dia fobianya pada botol warna biru. Lihat botol warna biru dia lari dia. Entah kenapa, itu nggak bisa dijelaskan. Nah, apakah di Indonesia ada fenomena orang dengar azan kemudian lari histeris? Lihat orang berjilbab kemudian muntah-muntah. Kan nggak ada. Tidak ada itu. Bahwa kita anti kepada kekerasan, pada terorisme yang mengatasnamakan agama, iya itu jelas. Kita anti. Tapi bukan fobia pada agamanya. Ini mengada-ada, tapi ternyata gerakannya didukung oleh partai-partai politik atau pimpinan-pimpinan sejumlah partai politik, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kelihatannya Pak Budiman sudah masuk. Iya. Kita langsung aja. Langsung aja Pak, langsung aja. Halo Pak Budiman. Sebentar saya buka dulu. Iya. Pak Budiman. Halo ya. Halo. Iya. Halo. Pak Budiman. Ya. Selamat malam Pak Budiman. Malam. Saya selesai rapat ya, maaf. Pak Putih, saya jangan co-host lagi. Gak apa-apa Pak Jenderal. Gak apa-apa Pak Jenderal. Ya, oke, baik. Apa nih yang bisa saya sampaikan nih, Pak Putih? Pak Budiman, kami sudah sekapur siring panjang lebar mengisi sebelum Bapak hadir tadi Pak Jenderal sudah memberi arti dan resiko daripada makna genosida, kemudian kita gabung dengan genosida budaya dan kita lengkapin dengan genosida budaya Nusantara. Jadi kami tadi baru hanya bincang-bincang, tapi dengan apa yang Bapak paparkan kemarin kami di Bandung, kami menarik karena ada tiga hal yang paling harus kita berhati-hati di Republik ini tentang susupan. Jadi saya dan teman-teman punya kerinduan Bapak memaparkan kepada kami anak bangsa diaspora Indonesia yang berada di 139 negara. Sekarang kita di YouTube kita sudah ditonton 938 orang. Mereka dari tadi nanya terus mana Pak Budiman. Tapi Pak Budiman silakan habis rapat. Waktu tempat. Ya. Terima kasih Pak Putih, Pak Tobing, Pak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom aleihim, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi terima kasih kemarin saya sudah diundang oleh Pak Anton bertemu dengan Pak Tobing, Pak Putih, Pak Didi dan bermacam peserta yang hadir. Cuma tentu saja waktunya terbatas ya, sehingga tidak bisa melibatkan banyak orang. Tetapi malam ini alhamdulillah saya sudah diundang lagi. Kebetulan saya baru bisa bergabung dikarenakan saya baru pulang juga, ini baru selesai rapat nih, jadi nggak bisa datang tepat waktu. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, keprihatinan kita yang kemarin disampaikan dan sempat saya sampaikan adalah bahwa Indonesia ini adalah negeri yang konsolidasi fisiknya, pembangunan infrastruktur fisiknya bagus, tapi konsolidasi mentalnya mengalami jalan di tempat atau bahkan kemunduran. Karena semakin kita membangun, semakin orang tidak merasa memiliki itu adalah nikmatnya menjadi Indonesia. Tapi semakin ada sejumlah orang yang mulai menyebar, mulai banyak merasakan bahwa
tidak menjadi bagian Indonesia itu adalah pilihan. Tidak menjadi bagian Indonesia bukan dalam pengertian harus separatis ya, tidak. Tapi tidak merasa, mereka mungkin tetap mencintai negara Indonesia, tapi tidak mencintai bangsanya yang beragam. Mungkin mereka tidak ingin membubarkan NKRI, tapi mereka tidak suka dengan keanekaragaman bangsa Indonesia. Sebagian dari orang-orang akan membantah itu, ya. Tetapi menurut saya ini lahir dikarenakan memang literasi kita tentang konsep-konsep bernegara, berbangsa, berkebudayaan itu tidak cukup berkembang, ya. Pemikiran-pemikiran konsep seperti Pak Tobing kemarin sampaikan di dalam bukunya tentang Pancasila itu adalah bacaan-bacaan yang gak cukup dipahami, gak cukup diakrabi. Mereka lebih suka membaca literatur-literatur tipis-tipis, tulisan-tulisan 1 paragraf, 2 paragraf yang isinya cuma membenarkan kekhawatiran mereka. Cerita isinya adalah membenarkan rasa marah mereka, isinya membenarkan rasa curiga mereka. Ya, mereka sudah punya curiga apa-apa, mereka akan cenderung membaca tulisan yang tipis, gak banyak-banyak, dan membenarkan mereka. Jadi orang di era sekarang ini mencari informasi lewat WhatsApp group, lewat YouTube, lewat apapun, cenderung membaca atau menonton sesuatu yang membenarkan kebenaran sikap mereka, bukan mencari kebenaran baru, menyadari bahwa mereka ini salah, enggak, tapi mencari pembenaran atau mencari pembenaran atas sikap mereka selama ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena satu, literasi rendah, kedua sikap sebagai masyarakat demokratis itu belum terbentuk. Institusi kelembagaan negara kita memang sudah memastikan terjadinya proses prosedur demokrasi 5 tahunan misalnya. Tetapi sikap sehari-hari masyarakat tidak terjadi dan tidak terbentuk. Contoh yang baru-baru ini saja, muncul gerakan nasional anti-Islamfobia. Itu salah kaprah dari A sampai Z, Bapak Ibu sekalian. Salah kaprah dari A sampai Z. Kenapa? Pertama, bagaimana mungkin sebuah masyarakat yang mayoritas muslim itu fobia atau punya rasa jijik, rasa ngeri, dan rasa takut pada identitas mayoritas masyarakat itu. Itu aneh. Itu sama seperti sebuah perkampungan tempat pengrajin batik, tapi mayoritas orangnya merasa risih pakai batik atau fobia pakai batik. Itu aneh. Tapi itu diyakini bahwa sehingga kemudian merasa perlu dibuat gerakan nasional anti-Islamfobia. Seolah-olah ada fobia Islam di Indonesia. Ini kan sangat lucu. Ya, kita kan tahu bahwa fobia itu adalah rasa jijik, rasa takut, rasa ngeri pada sesuatu. Bagaimana mungkin masyarakat jijik, ngeri dan sesuatu pada dirinya? Di sebuah masyarakat yang azan bisa kita dengar 5 kali sehari. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya menginap di Bali, di sebuah hotel di Bali. Terdengar suara azan yang jernih dan lantang dari sebuah masjid dekat hotel saya. Orang-orang yang mayoritas hidup biasa-biasa saja. Tidak ada itu. Wong di masyarakat di mana Islamnya minoritas saja tidak saya lihat ada Islamfobia di Bali ya. Apalagi di masyarakat provinsi kabupaten lain di Indonesia yang mayoritas Islam, bagaimana mungkin kok percaya bahwa ada Islamfobia? Ya, ini kan berarti cara berpikirnya udah salah gitu. Cara berpikir udah salah. Tapi cara berpikir salah ini kan tidak membenarkan selama ini rasa kecurigaan mereka, sehingga mereka akan menolak. Jadi dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu sekalian, yang paling bisa kita lakukan untuk melawan itu adalah dengan cara kita ya kadang-kadang harus melecehkannya, harus mencandainya sebagai lelucon saja, ya. Karena jika tidak, kita terus terpancing dalam ketegangan dan tensi yang mereka timbulkan akan menyebabkan benturan horizontal. Dan kalau benturan horizontal itu kita akan ikut skenario civil war, perang saudara, seperti dulu tahun 70-an, tahun 80-an di Lebanon. Perang antar umat beragama.
bahkan perang antar kelompok di dalam agama yang sama. Atau yang terakhir adalah perang saudara di Suriah, ya, yang gimana masyarakat terbelah, didahului sebuah kampanye kebencian, seolah rezim Suriah anti-Islam. Nah, bagaimana kan rezim Suriah anti-Islam? Presidennya itu adalah keturunan Nabi Muhammad, ya kan, dari keluarga keturunan Nabi Muhammad. Kok bisa keluarga keturunan Nabi Muhammad yang menjadi presiden di Suriah itu dianggap anti-Islam? Kok bisa? Tapi sebagian masyarakat percaya bahwa itu terjadi, benar-benar terjadi begitu. Ini kan sangat luar biasa. Atau kita bisa juga khawatir karena ada skenario yang lain. Kalaupun skenario bentrokan massal itu tidak terjadi, perang saudara tidak terjadi, ada skenario penyusupan terhadap instrumen-instrumen dan institusi-institusi negara, disusupi, ya. Dan kemudian mereka membiarkan kelompok-kelompok pro demokrasi, kelompok-kelompok nasionalis berkuasa di negara itu secara politik. Boleh, silakan partai-partai nasionalis berkuasa secara politik menang pemilu. Tapi secara ideologi akan mereka cegah, masyarakatnya akan dibuat konservatif, bahkan dibuat ekstrem. Itu contoh seperti di Pakistan misalnya. Ya, mereka menyusup ke dalam negara, mereka menyusup ke dalam badan intelijen militer bahkan. Dan badan intelijen militer itu memelihara kelompok-kelompok radikal Islam di Pakistan. Ya, sehingga pemerintahan sipil siapapun tidak bisa bergerak meskipun menang pemilu, nggak bisa menjalankan agenda-agenda demokrasinya. Atau kita lihat ada skenario yang seperti Turki, di mana perubahan komposisi masyarakatnya, kelompok-kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam memperbanyak anak, berpuluh-puluh tahun mereka membuat anak cucu yang banyak, sehingga kemudian persentase jumlah mereka besar sebagai pemilih dan pada akhirnya memenangkan pemilu. Mereka mungkin tidak akan mengubah undang-undang dasarnya, tetapi isinya, esensinya sudah diubah, hakikatnya sudah diubah. Nah, kita khawatir skenario ini akan terjadi di Indonesia ketika ada institusi negara yang disusupi, ketika masyarakat disusupi, ketika mereka ada aktif di dalam WA group segala macam. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita lakukan adalah menjaga Pancasila, menjaga NKRI, ya, dan kemudian menjaga kewarasan, sehingga tidak mudah orang ditipu bahwa ada nama Islamfobia. Memangnya ada orang yang muntah-muntah kalau dengar azan, ada orang stres kalau dengar azan. Orang fobia kan lihat kecoa di TV aja jejeritan. Lihat kecoa di TV aja, kalau dia fobia pada kecoa, lihat kecoa di TV aja dia udah takut-takut, udah stres. Ya, saya dulu punya teman, dia fobianya pada botol warna biru. Lihat botol warna biru, dia lari dia. Entah kenapa, itu nggak bisa dijelaskan. Nah, apakah di Indonesia ada fenomena orang dengar azan kemudian lari, histeris? Lihat orang berjilbab kemudian muntah-muntah. Kan nggak ada. Tidak ada itu. Bahwa kita anti kepada kekerasan, pada terorisme yang mengatasnamakan agama, iya itu jelas. Kita anti, tapi bukan fobia pada agamanya. Ini mengada-ada, tapi ternyata gerakannya didukung oleh partai-partai politik atau pimpinan-pimpinan sejumlah partai politik, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Mereka sudah menyusup ke dalam lembaga negara, ya kan? Nah, inilah yang harus kita cermati. Berindonesialah secara waras, beragamalah secara tenang, nggak usah panic attack gitu ya. Jangan terserang panic attack untuk sesuatu yang tidak ada, ya. Ciptakan musuh-musuh ilusi lewat media sosial, disebarkan lewat WhatsApp group, lewat Facebook, lewat Twitter, disebarkan bahwa soal ada Islamfobia di Indonesia tanpa ngerti apa itu fobia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi saya kampanye untuk menangkal Islamfobia, seolah-olah Islamfobia itu ada di Indonesia, bagi saya adalah prakondisi, pengkondisian, cipta kondisi bagi gerakan untuk mengatakan, ya udah, kita lawan Islamfobia, maka tegakkan syariah atau tegakkan khilafah. Bubar semua Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong kita lawan hal ini, ya. Lawan hal ini, sampaikan ke anak kita, ke suami kita, ke istri kita, ke cucu kita, ke ponakan-ponakan kita, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Silakan Pak Putih.
Ya, terima kasih Pak. Sebentar Pak, ada sedikit lagi saya mau sampaikan. Wah, ini langsung Pak Suara Kebenaran mau komen Pak. Sebentar ya Pak Iya. Suara Kebenaran. Pak, tadi sebelum Bapak masuk, saya sampaikan kepada teman-teman di link Zoom ini, diaspora Indonesia yang dari 139 negara ini, mereka bahkan sebagian yang kabur dari Indonesia karena prosesi di 1966 Pak. Bagaimana dulu kakek moyang mereka Pak dibantai tanpa proses hukum Pak, hanya tinggal ditunjuk mereka dibantai. Tapi kemudian saya mau tambahkan sedikit, ada satu buku putih yang kita nggak bisa sebutkan sekarang karena secret banget, yang melegalkan bagaimana orang-orang ini dibantai karena pernah tanda tangan, pernah ini, pernah itu, salah tunjuk, saingan bisnis ditunjuk dibantai. Tadi saya Saingan sampaikan pacar. begini, Pak. Ya. Saingan pacar dibantai. Iya, jadi saya tadi sebutkan begini Pak, alangkah sayangnya pada zaman itu ada Gerwani yang diberhangus. Tapi di zaman sekarang, pasca tahun 1999, orang nggak melihat. Sekarang Gerwani itu ada lagi Pak, Gerakan Wanita Nekat Republik Indonesia. Mereka Apa itu? menjadi penjajah seks di pinggir jalan Pak, menutup malu harga diri untuk hidupkan rumah tangga mereka Pak. Ini berbahaya Pak. Mereka diabaikan Pak. Ya, tapi mereka berani menutup rasa malu, tersiksa, aniaya, harga diri keluarga, martabat anak dan semuanya demi apa? Demi cinta karena uang oleh hidung belang. Mereka melakukan itu semua untuk sekarang anaknya sudah sarjana, tidak dipungkiri anaknya menjadi pejabat negara, ada di TNI, ada di Polri, tapi mereka tidak pernah melihat mamanya menjual diri. Apakah perlu kita gerakan Wanita Nekat Republik Indonesia yang kemudian anak-anaknya itu menjadi apa? Pelaku manajemen di pemerintahan ini yang nyungsep. Ini nyungsep, kita harus akui. Tapi saya terlepas dari itu semua. Sekarang genosida budaya Nusantara ini mengarah kepada aksi-aksi yang dipamerkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu, bahkan disponsori oleh partai-partai Pak. Buktinya apa Pak? Kita mau masuk Jakarta aja Pak, karena ganjil genap kita kena tilang Pak. Sekarang mereka pawai-pawai, setelah Bapak berteriak baru ditilang. Ini kan aneh Pak. Harus ada yang teriak dulu Pak. Saya itu Bapak mau sampaikan dulu Pak, sebelum nanti Pak Suara Kebenaran ini yang pertama sekali resen. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo Pak Suara Kebenaran. Halo Pak, enggak Bapak dulu Pak. Pak Sujatmiko dulu ini. Paparkan yang kemarin. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Oh, lanjutkan. Saya. Lanjutkan. Oh ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa apa ya? Menurut saya ini sudah bagus Pak yang nonton, tapi yang paling penting adalah mendidik generasi muda, Bapak Ibu sekalian, mendidik generasi muda untuk mencintai budaya. Memang judul dari Zoom ini adalah genosida budaya. Nah, kita harus lawan genosida itu. Jangan sampai betul-betul terjadi genosida. Hidupkan bahasa daerah. Kenapa bahasa daerah Pak? Ibu sekalian, bahasa itu adalah berbudaya paling sehari-hari sebelum orang mengenal pakaian tradisional, mengenal rumah tradisional atau tarian tradisional adalah orang berbahasa. Berbahasa adalah budaya melekat di dalam tubuh. Kalau pakaian itu melekat di luar tubuh ya. Bahasa itu adalah sesuatu ketika budaya itu masuk ke dalam tubuh. Makanya hidupkan lagi bahasa daerah. Dengan berbahasa, orang bisa mengetahui dan memahami budaya sebuah suku. Dengan berkalimat, orang bisa memahami logika orang-orang di suku tersebut. Dengan menguasai kata, berkata-kata, entah umpatan, entah maksiat, entah pujian, keluhan, atau apapun dalam bahasa daerah, itu kita berarti sudah bisa memahami emosi suku tersebut. Kembangkan lagi bahasa daerah Bapak Ibu sekalian.
Sebelum kita menyelamatkan tarian, sebelum kita menyelamatkan pakaian adat, sebelum kita menyelamatkan rumah adat, bangga menjadi orang Aceh. 100% Aceh, 100% Indonesia. Bangga jadi orang Sunda, 100% Sunda, 100% Indonesia. Bangga jadi orang Bali, 100% Bali, 100% Indonesia. 100% Asmat, 100% Indonesia. Jadi jangan cuma 100% Indonesia, tapi juga 100% Jawa, 100% Minahasa, 100% Batak, sama sekaligus juga 100% Indonesia. Bangkitkan budaya, Pak. Perlawanan terhadap upaya-upaya untuk melakukan pembantaian atau genosida budaya harus dilakukan dengan cara membangkitkan budaya. Kebanggaan menjadi suku-suku dan berbahasa, saya kira harus tumbuhkan lagi, Pak. Karena ideologisasi itu muncul dari bahasa, Bapak Ibu sekalian. Ideologisasi muncul dari bahasa. Kalau Anda sudah, bahasa Anda sudah ditaklukkan, kalau istilah Pak Tobing kemarin, terminologi. Sampai bahasa itu sudah mengkolonisasi kita. Atau sudah menggenosida kita. Maka pertarungan juga pada terminologi, pada bahasa, pada istilah. Penggunaan istilah, penggunaan terminologis itu adalah persoalan ideologis yang harus disampaikan, harus dimunculkan. Marilah kita jadi 100% Jawa dan 100% Indonesia, 100% Aceh, 100% Indonesia, dan sebagainya, tapi tetap Indonesia. Ini penting. Ini adalah cara perlawanan terhadap genosida budaya oleh tiap individu, oleh tiap rumah tangga. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Thank you Pak Sujatmiko. Demikian teman-teman, sahabat sebangsa setanah air yang ada di 139 negara yang bisa berbahasa Indonesia, yang paham tentang liku-liku budaya Indonesia. Karena kalaupun engkau saat ini ada di seluruh dunia, belahan benua, engkau pasti mengerti bahasa ibu. Karena engkau berangkat di luar sana, di usiamu yang tidak muda lagi, engkau kangen melakukan komunikasi dengan bahasa ibu. Dan silakan Pak Suara Kebenaran, ini waktu Pak Suara Kebenaran, kami silakan.